Baiklah, saya akan menjelaskan kelenjar hipofisis, lobus anterior atau adenohipofisis. Nah, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Ferdio Amarta Putra, absen 11, kelas 11 IPA 7. Kelenjar hipofisis anterior. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 3 materi penting. Yang pertama adalah pengertiannya. Yang kedua adalah hormon yang dihasilkan, target, beserta fungsinya. Yang ketiga adalah strukturnya. Yang pertama, pengertian. Kelenjar hipofisis anterior atau adenohipofisis adalah salah satu dari 2 lobus kelenjar hipofisis yang mengatur fungsi fisiologis seperti pertumbuhan, reproduksi, laktasi, dan stres. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini dapat mempengaruhi pengeluaran hormon-hormon lain, sehingga hipofisis sering disebut the master of gland. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan gambar dari kelenjar hipofisis beserta bagiannya. Seperti yang dilihat di gambar, kelenjar hipofisis berada di bawah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipofisis itu merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon penting. Tetapi kelenjar hipofisis tunduk kepada kelenjar hipotalamus. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah hipofisis anterior atau pituitary anterior. Nah, pada hipofisis anterior terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah pars tuberalis, yang kedua adalah pars intermedia, yang ketiga adalah pars ditalis. Selanjutnya adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan GH atau somatotropin STH. Targetnya adalah semua sel di dalam tubuh. Fungsi dari hormon pertumbuhan ini adalah hormon ini membantu mengontrol jumlah lemak dan otot dalam tubuh, membantu menyembuhkan luka, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan membantu anak-anak untuk tumbuh. Nah, hormon ini berfungsi merangsang sintesis protein, menambah metabolisme lemak, dan merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Nah, apabila seseorang pada saat anak-anak mengalami kelebihan hormon somatotropin ini akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Nah, apabila sesudah dewasa, seseorang mengalami kelebihan somatotropin akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak seimbang pada persendian dan ujung tulang seperti tulang jari tangan, jari kaki, rahang, atau hidung atau yang disebut dengan akromegali. Nah, apabila seseorang mengalami kekurangan somatotropin, hormon somatotropin, kekurangan hormon ini dapat mengakibatkan dwarfisme atau kekerdilan. Yang kedua adalah tirotropin, TSH atau thyroid stimulating hormone. Targetnya adalah kelenjar tiroid. Hormon ini memainkan peran yang kuat dalam banyak fungsi tubuh, termasuk denyut jantung, metabolisme, dan bahkan membantu mengatur suhu tubuh. Nah, kelenjar hormon TSH ini atau thyroid stimulating hormone ini juga berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok atau tiroid serta merangsang tiroid untuk menyekresikan tiroksin. Nah, apabila seseorang mengalami kelebihan hormon tirotropin ini akan terkena penyakit Graves, yaitu kelebihan ion yodium. Nah, apabila seseorang kekurangan hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone akan terkena penyakit gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid serta kretinisme, yaitu tidak mencapai pertumbuhan fisik dan mental secara normal. Yang ketiga itu adalah hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang ditargetkan adalah kelenjar adrenal, di mana kelenjar adrenal ini berada di atas ginjal. Fungsi dari hormon adrenokortikotropik ini adalah mengarahkan kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol yang sangat penting dalam mengontrol tekanan darah, regulasi gula darah, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, apabila seseorang kelebihan hormon ACTH ini, maka akan mengalami Cushing syndrome atau kelebihan produksi kortisol. Nah, apabila seseorang kekurangan hormon ACTH, maka akan mengalami Addison atau kekurangan produksi kortisol. Setelah itu adalah prolaktin. Yang ditargetkan adalah jaringan payudara atau jaringan susu. Nah,
Hormon ini mengarahkan kelenjar susu pada payudara untuk memproduksi ASI yang memungkinkan ibu untuk memberi makan anak-anak mereka selama bulan-bulan penting pertama kehidupan. Nah, pada hormon prolaktin ini juga berfungsi memelihara korpus luteum dalam memproduksi progesteron dan merangsang sekresi kelenjar mamai atau susu. Apabila seseorang mengalami kelebihan hormon prolaktin ini akan mengalami hiperprolaktinemia, di mana dia kelebihan hormon prolaktin. Nah, apabila hal ini terjadi di luar masa kehamilan dan menyusui, bisa menjadi pertanda adanya tumor jinak. Setelah itu, apabila seseorang mengalami kekurangan hormon prolaktin, dia akan mengalami hipoprolaktinemia atau tidak dapat memperoleh ASI dengan jumlah yang cukup. Setelah itu ada gonadotropin. Gonadotropin itu adalah ditargetkan kepada ovarium serta testis. Nah, pada pria terdapat dua hormon, yaitu adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone, dan ICSH atau Interstitial Cell Stimulating Hormone, yang dimana kedua ini ditargetkan kepada testis. Nah, fungsi dari FSH atau Follicle Stimulating Hormone adalah berfungsi untuk mengatur pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua, fungsi dari ICSH atau Interstitial Cell Stimulating Hormone berfungsi merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androsteron atau androgen. Nah, apabila pada pria mengalami kelebihan hormon FSH dan ICSH ini, maka akan mengalami fungsi abnormal testis atau testis telah rusak akibat penyakit tertentu, misalnya adalah sinar X. Setelah itu, apabila pria mengalami kekurangan hormon FSH dan ICSH seorang pria tidak dapat menghasilkan sel sperma. Setelah itu, pada wanita terdapat dua hormon juga. Yang pertama adalah FSH atau Follicle Stimulating Hormone dan juga LSH, Luteinizing Hormone, di mana kedua ini ditujukan kepada ovarium. Fungsi dari FSH atau Follicle Stimulating Hormone adalah berfungsi untuk mengatur perkembangan ovarium dan pematangan folikel. Habis itu, fungsi dari LSH atau Luteinizing Hormone adalah berfungsi untuk merangsang pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi dan membantu meluluhkan dinding ovarium. Nah, apabila wanita mengalami kelebihan FSH atau LSH, maka wanita tersebut telah mencapai menopause atau kegagalan ovarium dalam memproduksi ovum. Yang kedua, apabila wanita kekurangan hormon FSH dan LSH, maka seseorang itu tidak dapat menghasilkan sel telur. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.